warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, seseorang itu bisa berhasil karena ambisi, tapi orang juga bisa hancur karena ambisi. Yusuf Mansur sangat berambisi untuk menjadi orang kaya, bahkan untuk membeli Indonesia. Maka di antara ambisi Yusuf Mansur itu adalah bagaimana membangun mesin keuangan atau pohon duit sehingga dia bisa mengembangkan jurus-jurus lain yang juga menghasilkan pohon duit. Setelah Paytrend collapse, tentu saja dengan cerita bagaimana suksesnya Yusuf Mansur mengumpulkan uang di Paytrend tanpa ada kekuatan hukum yang bisa mempersoalkannya. Walaupun semua orang merasa banyak sekali masalah yang ditinggalkan oleh Yusuf Mansur di Paytrend. Di antara masalah itu adalah bagaimana paket umrah merdeka dengan orang membayar 10 juta tapi tidak berangkat, yang jumlahnya mencapai 7.426 orang. Begitu penjelasan pengacara korban Bapak Muhammad Dafi. Lalu ambisi Yusuf Mansur berikutnya adalah dia membangun warung steak di mana tanahnya dia beli, dia bangun secara permanen yang jumlahnya sangat fantastis. Dia mungkin mengalahkan jumlah McDonald atau KFC yang ada di Indonesia. Jumlahnya melebihi dari 200 outlet dan itu akan terus bertambah seiring dengan tidak adanya gugatan dari masyarakat di Paytrend. Mungkin diperkirakan tahun 2025 ini jumlah warung steak and shake-nya Yusuf Mansur itu akan mencapai 300-an. Lalu apa pengaruhnya cerita Yusuf Mansur ini kepada dakwah Islam? Terus terang ya, itu sebuah media penerbitan nonis lah ya. Nonis itu non-Islam. Itu telah meneliti keberadaan dan semua sepak terjang Yusuf Mansur. Mereka tuh menunggu momentum yang pas lalu akan mempublikasikannya. Apa yang menarik bagi mereka? Ini cerita Yusuf Mansur ini bisa dijadikan sebagai alat untuk memukul gerakan dakwah Islam. Ya kan? Jadi kalau banyak orang masuk Islam nanti akan disebarkan begini loh contoh tokoh-tokoh Islam itu, ya penipu gitu kan. Penipu kemudian suka berbohong kepada pengikutnya, lalu akan dielaborasi, ya kalau tokoh agamanya begitu apa bedanya sama nabinya gitu. Kan mereka tuh lahir karena mencontoh nabi. Jadi cerita Yusuf Mansur ini sebenarnya bukan cerita yang biasa-biasa, di mana para ustadz tidak boleh membiarkannya. Itu satu yang kita lihat. Jadi gerak dakwah Islam itu bisa dihentikan dengan kartu trufnya Yusuf Mansur. Ini yang perlu kita lihat ya. Yang kedua, yang juga seperti senjata pisau bermata dua gitu. Pisau bermata dua ini ya bisa pengaruhnya ke kanan, bisa juga ke kiri. Yang dilukai di mana-mana gitu. Itu perilaku Yusuf Mansur ini bagi sebagian ustadz atau ustazah yang baru meniti karir, itu dianggapnya sebagai sebuah perbuatan yang baik. Malah mereka mulai ikut-ikutan gitu. Seperti belum lama ini dipersoalkan apakah itu melalui travel haji dan umrah. Nah dari situ dia melakukan penipuan gitu. Nah, sebagian tentu sudah ditangkap oleh polisi. Tapi ya ibarat ikan ini, kalau kakap-kakap itu mungkin sebagian ditangkap gitu. Tapi ada ikan besarnya yaitu pausnya gitu. Pausnya masih bergentayangan ya. Pausnya yang tukang bisnis tipu-tipu itu ya Yusuf Mansur. Nah yang lain-lain itu mulai ikut-ikutan. Misalnya diributkan oleh di beberapa grup itu para ustazah mengumpulkan uang untuk umrah. Tapi uangnya tidak jadi disetorkan untuk umrah, lalu dia tidak mau juga mengembalikan. Alasannya ya maafin aja dah. Sebagaimana Yusuf Mansur berstrategi, ente maafin aja dah. Nah itu yang terjadi. Jadi bagi
orang non-muslim, dia melihat kelakuan Yusuf Mansur ini, bagaimana orang mau mengikuti agama Islam. Gini contoh agama yang dibawa. Agamanya itu penuh dengan cerita tipu, tidak masuk akal, menebarkan kebodohan ke tempat memeras orang. Iya kan? Dia tidak memerdekakan orang, memeras, menipu, bodoh, ya, terbelakang. Itulah yang di mata non-muslim kalau mendengarkan cerita Yusuf Mansur, ya orang Islam itu seperti itu. Manusia terkebelakang, gampang ditipu, gitu kan? Kemudian bodoh, tidak membawa tawaran ilmu pengetahuan. Jadi mengikut pengajian Yusuf Mansur nggak ada ilmunya. Silakan aja lah kalau ada yang nggak suka dengan statement saya gitu. Nggak ada ilmunya. Ikutilah 18 bukunya, ke 18-18-nya itu ngawur aja isinya tuh. Baik cerita Tuhan yang hilang maupun bercerita akidah gitu. Bercerita ya syariah dia nggak berani. Itu nggak ada yang dia bawa kecuali membuat kita membacanya itu geram gitu. Marah. Ini apa yang dibawanya ini? Kemudian dia ceritakan lagi bohongnya itu nggak karu-karuan. Seperti dia ceritakan aneh di SD itu bahasa Indonesia nomor 1 gitu. Ya nomor 1 di antara yang kualitasnya rendah yang mungkin aja. Tapi kalau nomor 1 dari yang baik itu nggak mungkin. Kenapa? Karena cerita buku itu gaya bertutur itu nggak ada yang runut. Di logika itu nggak runut. Gimana orang bisa percaya itu? Membaca bukunya pusing kepala bikin itu. Kemudian yang ketiga statement Yusuf Mansur itu dia berbohong di mana-mana. Contohnya nih, ini bagaimana bohongnya nih? Dia kan dokter sekarang tuh, tapi dia nggak berani kan mempopulerkan atau menulis nama itu Dr. Yusuf Mansur atau Dr. Jam'an Nur Khatib Mansur. Nggak berani dia. Kenapa nggak berani gitu? Karena menurut dia telah lebih duluan mendapat S2 dibanding S1. Gimana caranya tuh? S2-nya duluan selesai, S1-nya baru nyusul. Atau S3-nya lebih duluan daripada S2. Jadi dia telah bergelar doktor sebelum dia mendapatkan gelar master. Itu gimana cara orang berlogika gimana? Kecuali memang ya dia tipu-tipu aja. Jadi pengaruh dakwah Yusuf Mansur ini orang melihat kalau begini menghadiri cerita Yusuf Mansur, Anda siap-siap untuk dijadikan sasaran dari cerita penipuannya. Kemudian di atas tuh nanti cerita-cerita dia juga nggak percaya dengan ceritanya itu, tapi orang lain percaya. Kita mau bilang apa gitu? Bukti Yusuf Mansur nggak percaya dengan cerita-ceritanya, misalnya nih sedekah 100 ribu dapat orang akan dibalas dengan showroom pinggir jalan. Dia logik lah cerita seolah-olah itu benar. Dia bersedekah 1 juta nanti akan dibalas dengan Alphard. Mana gitu, itu nggak mungkin. Kemudian bersedekah 50 juta ya sore-sore udah dibalas dengan 1,2 miliar. Kalau memang dia itu benar gitu, ya dia rajin-rajin aja bersedekah. Iya kan? Ngapain usaha-usaha real kayak gitu, capek itu. Sedekah aja tuh dibalas, sedekah lagi dibalas gitu kan. Nanti kalau nggak dibalas dia maki-maki Tuhan yang benar ente. Kan gitu dia Yusuf Mansur tuh. Jadi cerita-ceritanya itu membuat orang lain kalau sedikit agak berilmu gitu, itu takut masuk Islam. Nah, dari kesempatan ini kita juga mengajak orang-orang non-Islam yang mungkin terpikir ya, berniat masuk Islam. Menurut saya tuh pikir-pikir dulu lah gitu. Ngapain ente pingin masuk Islam gitu? Kalau nggak ada ilmunya, jadi nanti penyesalannya bertambah. Ikut lagi pengajian dukun-dukun gitu kan. Ikut lagi cerita-cerita bohong Yusuf Mansur. Waduh, penyesalannya menjadi orang Islam makin bertambah. Lebih-lebih lagi nanti kalau ketahuan lah Yusuf Mansur ini duit bapak ini banyak nih, duit encik ini banyak nih. Maka dijadikannya sasaran bagaimana uang itu pindah tangan. Karena itu yang pengen masuk Islam ya, kalau belum ada ilmu ya belajar dulu lah gitu. Belajar dulu dengan baik. Sehingga mengerti betul ini loh Islam. Dan kalau mau masuk Islam, pindahnya itu penuh dengan kesadaran gitu. Bukan karena paksaan atau apa-apa gitu. Jadi kalau melihat Yusuf Mansur sekarang ini ya, orang masuk Islam pastilah akan takut. Kecuali ya
dia masuk Islam itu nggak pakai akal juga, kita nggak tahu ya. Tapi ya kepindahan ke dalam Islam itu tidak memberi nilai lebih. Nah, kita berharap saudara-saudara kita ini yang non muslim pengen masuk Islam gitu, itu membawa nilai lebih kepada Islam. Karena itu kita berharap dia masuk Islam itu dengan ilmu pengetahuan. Kalau sekarang ini ya, kalau faktual di lapangan ya, orang pasti takut lah masuk Islam. Apa yang didapatkan dari masuk Islam gitu. Kalau ceritanya seperti versi Yusuf Mansur, ya kan? Versi Yusuf Mansur, Islam berwajah penipu, Islam berwajah bodoh, Islam berwajah terbelakang. Ya, Islam tidak metropolis atau tidak kosmopolitan gitu. Itulah wajah yang ditampilkan oleh Yusuf Mansur. Maka di desa-desa kalau kita ikuti doa-doa yang diajarkan Yusuf Mansur, kita tuh geli dan pusing gitu. Misalnya nih, dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sudah berumur 55 tahun gitu. Ya, dia bertanya, Pak Ustadz, bagaimana bisa nggak saya zikir yang membuat fisik saya kembali muda gitu. Oh bisa, kata Yusuf Mansur. Yang penting sedekah dan doa nanti. Ya Allah, ya muda, ya Allah, ya kencang, ya Allah, ya rapat. Itu diajarkannya. Saya ada videonya tuh. Ngeri nggak begini menjadi orang Islam nih? Dia nggak ada harapan hari esok yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur, kecuali duit orang itu nanti akan pindah tangan. Maka selesai ceramah itu nanti Yusuf Mansur membawa uang seperti cerita Soeharto itu berkarung-karung atau bergoni-goni dia bawa uang. Jadi ceritanya cerita uang. Pasti dasar ilmunya nggak ada. Dan kalau ditantang Yusuf Mansur, berani nggak ceramah ilmiah di universitas? Yang universitas setelah UIN gitu. Oh takut dia. Atau Universitas Muhammadiyah, takut dia. Dan nggak akan berani dia. Karena memang tidak ada visi ilmu pengetahuan yang dia tawarkan. Tidak ada nilai ilmiah yang bisa diambil dari cerita-cerita Islam Yusuf Mansur. Jadi mudah-mudahan kita berharap dakwah Islam ini betul-betul dakwah yang bisa menyentuh akal dan perasaan orang. Sehingga dia, kalaupun dia pindah ke agama Islam itu betul-betul dengan kesadaran dan dasar ilmu pengetahuan yang dia miliki. Mudah-mudahan Yusuf Mansur ini nggak lama-lama tampil di hadapan sejarah ini karena merusak citra Islam dan dakwah Islam. Pada ustaz-ustaz muda, ustazah yang nggak usahlah mengikuti cara-cara ini, karena Anda nggak akan jadi siapa-siapa gitu. Karena Yusuf Mansur hanya bisa tampil ketika orang lain tidak mengerti siapa dia. Setelah orang lain mengerti, hari depannya sudah nggak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.